Kasus heboh yang melibatkan anak Nikita Mirzani, Laura, dan Fadel Bajideh semakin memanas. Ya, setelah kepolisian mengantongi hasil visum dan menyatakan bahwa bukti-bukti sudah lengkap, gelar perkara Fadel Bajideh pun dinyatakan akan segera dilakukan. Nikita Mirzani yang merasa yakin bahwa Fadel Bajideh akan menjadi tersangka pun tampak memberikan pesan menohok. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh yang tampak tak terima dengan pernyataan Nikita Mirzani, menyatakan akan terus memberikan perlawanan. Untuk mengetahui update kasus Fadel Bajideh tersebut, maka inilah 5 fakta terbaru kasus Fadel Bajideh versi Cumi Top 5. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Nurma Dewi, mengungkapkan perkembangan terkait hasil visum Laura, anak Nikita Mirzani. Ya, menurut penuturannya, saat ini hasil visum Laura sudah diterima oleh penyidik dan akan terus didalami untuk melaju ke langkah selanjutnya. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menambahkan bahwa hasil visum tersebut sangatlah vital dan valid lantaran ditandatangani langsung oleh dokter ahli terkait, sehingga tidak ada yang dapat merecoki hasil visum tersebut. Lantas, seperti apa hasil visum Laura dan seperti apa reaksi pihak Nikita Mirzani? Ya, jadi penyidik sudah menerima hasil visum. Ya, kemarin penyidik sudah menerima hasil visum dari RSCM. Ya, untuk hasilnya ada di penyidik. Ya, jadi kemarin dari ahli menyerahkan ke penyidik dengan berkoordinasi tentunya. Benar visum itu sudah ada kepada penyidik. Tinggal penyidik yang nantinya menindaklanjuti yang akan membuat resum untuk proses lebih lanjut. Visum ini bukti vital yang paling menentukan dalam perkara ini. Justru visum inilah yang menentukan semuanya. Karena dari visum ini nanti akan terbaca apa yang terjadi terhadap korban. Jadi apa mungkin Nikita juga sudah tahu sebagai ibu dari korban Laura, saya pun mungkin sudah tahu, tapi mohon maaf, tanyakan langsung kepada penyidik. Habis proses ini yang kita tunggu sekian lama ini adalah visum yang ditandatangani secara sah. Jadi dalam visum itu ada aturan bahwa tanda tangannya itu istilahnya itu tanda tangan basah. Jadi tidak bisa dengan tanda tangan elektronik. Jadi yang menandatangani itu dokter yang ada pada saat itu dan itu ditandatangani langsung. Sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan di dalam proses di persidangan. Karena visum adalah bukti yang paling vital dalam perkara ini. Usai menerima hasil visum Laura, Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya bersiap untuk melakukan gelar perkara Fadel Bajideh. Meski Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Nurma Dewi, belum mengungkapkan agenda gelar perkara tersebut, Nikita Mirzani tampak membocorkan bahwa gelar perkara akan dilakukan dalam waktu dekat. Tak lupa, Nikita Mirzani pun memberikan pesan menohok untuk Fadel Bajideh yang diyakini akan segera menerima ganjaran atas perbuatannya. Lantas, seperti apa tahap yang tengah dipersiapkan Polres Metro Jakarta Selatan? Dan seperti apa pesan menohok Nikita Mirzani untuk Fadel Bajideh? Ya, tahap selanjutnya setelah menerima, kemudian juga sudah berkoordinasi dengan ahli, ya, keterangan ahli adalah visum, ya itu. Ini lagi menyiapkan untuk gelar perkara. Karena dari penyelidikan kemarin sudah mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, ya lanjut sekarang sudah menerima visum tentunya. Jadi persiapan untuk gelar perkara. Gelar perkara itu untuk menentukan apakah ini ada unsur pidana atau tidak. Nah itu yang menjadi titik atau poin sebagai penyidik. Gelar perkara insya Allah dilakukan minggu depan. Saya tidak tahu harinya, tapi karena hasil visum lengkapnya baru dikasih hari Jumat ini, jadi kemungkinan besar gelar perkara dilakukan minggu depan. Kalau gelar perkara, Laura dihadirkan enggak? Laura akan dihadirkan ketika masuk ke persidangan.
dan tambahan BAP. Gelar perkara itu internalnya kepolisian. Minggu depan kelar ya. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur ya, di dalam rumah. Puas-puaskanlah bersendau gurau dengan keluargamu. Puas-puaskanlah kau joget-joget. Teruntuk ya Fadel, kau terima ganjaranmu atas apa yang sudah kau lakukan ya. Ini adalah minggu terakhir lu merasakan tidur di atas kasur lu yang banyak cikungunyahnya itu ya. Kau nikmatilah minggu-minggu terakhir kau joget-joget itu bersama keluarga lu. Karena minggu depan hidupmu akan berubah. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, secara terang-terangan akan terus melakukan perlawanan, terlebih jika kliennya benar-benar ditetapkan menjadi tersangka. Ia tidak hanya akan menyambangi lembaga terkait, Rasman Arif Nasution juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan beberapa langkah lain untuk melawan Nikita Mirzani. Lantas seperti apa perlawanan kubu Fadel Bajideh terhadap Nikita Mirzani? Maka kalau sampai mereka hari ini mengumumkan naik sidik, ini pasti akan kita lakukan perlawanan. Perlawanan dalam artian untuk mempertanyakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jangan paksakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh klien kami. Hari Rabu, saya dan tim akan mendatangi beberapa instansi terkait. Di mana, jam berapa, nanti saya kabari kalian lewat Instagram saya. Untuk kami bersama dengan Fadel dan keluarganya. Untuk menyampaikan ke instansi terkait tentang ini. Saya dan Fadel juga akan mendatangi Polres atau Polda Metro Jakarta terkait dengan respon daripada surat kami. Jadi kalau mereka seolah-olah progresnya kelihatan kenceng banget, kita agak slow down ini. Karena seorang Rasman yang biasanya langsung progresnya kencang, nih saya kasih slow karena saya mau melihat trik apa yang mereka mainkan. Kami akan datang karena kami sudah direspon surat kami. Kemana-mana saja di luar Polri, sudah saya beritahu. Bisa KPAI, bisa LPAI, bisa Kementerian PPA, bisa Subdin. Perlindungan Anak dan Perempuan, DKI Jakarta atau Jakarta Selatan. Kami akan berkirim surat kepada Kapolres, tembusan Pak Kapolda Metro, tembusan Pak Kapolda, agar kasus ini dilakukan gelar perkara khusus. Dihadiri oleh kami kuasa hukum, dihadiri oleh terlapor, dihadiri pelapor, dihadiri kuasa hukum pelapor, dihadiri wasidik, dihadiri Irwasda, dihadiri Propam, dan penyidik. Ini di mana akan kami ajukan ke Polda Metro. Kenapa? Agar kasus ini benar-benar diatensi dan berjalan sesuai dengan norma hukum. Nah, apakah akan dilakukan di Polda Metro? Apakah kita lakukan di Polres? Nanti saya lihat. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, menuding bahwa Nikita Mirzani adalah dalang di balik perkara yang saat ini tengah berjalan. Ya, tudingan tersebut ia lontarkan lantaran menilai adanya hal yang janggal yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa tudingan Rasman Arif Nasution dan apa alasan dirinya berspekulasi demikian? Lagi-lagi, saudari NM dan lawyernya itu melakukan yang saya duga itu adalah prank. Jadi kita semua ini, kalau saya duga, kita di prank. Kenapa di prank?
Dulu dia bilang, sebelum dia berangkat umroh, barang bukti sudah ditemukan. Kuat. Pengacaranya bilang malah, nggak usah ngomong juga nggak apa-apa. Diam juga boleh. Memang boleh. Selalu berpandu pada KUHA. Alat bukti ada 5, bla 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 bla. Giliran hari H, nothing. Nah ini kemarin, sampai saya pun nunggu juga. Saya mau pergi berenang pun saya tunda. Kenapa? Karena katanya ada hari Jumat. Hari Jumat berita menggembirakan. Tunggu ya teman-teman wartawan dari pagi sampai sore. Kan kasihan kalian. Kalian boleh loh minta pertanggungjawaban kata-katanya itu. Jadi kalau saya duga ini adalah marketing. NM ini sudah berkali-kali bilang bahwa ini pasti akan masuk penjara. Fadel dengan keluarganya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena pasti itu sudah menjamin. Ada apa dengan dia dengan penyidik? Apa ada kongko dan lain-lain? Tak gentar dalam menghadapi kasus putri sulungnya Laura, Nikita Mirzani terus memberikan perlindungan untuk Laura sebagai bentuk perhatiannya terhadap Laura. Ya, diketahui Nikita Mirzani telah meminta perlindungan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Laura di luar dari perlindungan dari rumah aman, lantaran merasa khawatir dengan berbagai ancaman yang ada. Lantas, apakah benar Laura mendapatkan ancaman sehingga Nikita Mirzani bersikap demikian? Kalau pengancaman secara fisik langsung belum ditemukan, tapi melihat riwayat dan ketakutan, karena dia tahu, apalagi dia ada yang dia ceritakan juga, sehingga dia bilang yang terbaik bang, saya minta perlindungan tapi bukan melekat, tapi sementara biar monitoring dan itu dibenarkan. Yang dikhawatirkan bukan dalam proses ini sementara tidak ada yang tahu. Yang ditakutkan itu setelah dia menjadi saksi di persidangan, tuh yang dia takutkan. Artinya dari awal dia sudah mengantisipasi, takut terjadi sesuatu. Dari sekarang dia memohon, tolong saya dimonitoring. Yang saya khawatirkan bukan sekarang, tapi setelah saya memberikan kesaksian.